Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-10 ini kita membahas mengenai anggaran persediaan. Manajemen persediaan. Persediaan membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk. Persediaan ini dikelompokkan ke dalam persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Bagaimana menetapkan persediaan? Kesalahan dalam menetapkan persediaan dapat berakibat fatal. Suatu contoh, persediaan yang terlalu kecil. Ini hilangnya kesempatan untuk menjual dan memperoleh laba. Kenapa? Karena ketika pelanggan datang, pengen barangnya ready segera, tapi persediaannya tidak ready, maka ini mengecewakan pelanggan. Pelanggan kecewa, tidak bisa tidak jadi beli, sehingga perusahaan tidak memperoleh penjualan dan labanya akan berkurang. Bisa jadi seterusnya karena dia bisa pindah ke tempat yang lain. Kemudian persediaan yang terlalu besar, ini adanya biaya yang besar, memperkecil laba dan memperbesar resiko. Ya, adanya persediaan ini memungkinkan untuk perawatan, penyimpanan dan lain sebagainya. Biaya yang ditimbulkan besar, resiko yang ditimbulkan juga besar. Ya, laba juga bisa berkurang karena ada biaya tersebut. Itu semua resikonya. Kemudian keuntungannya apa meningkatkan persediaan ini? Perusahaan dapat mempengaruhi ekonomi produksi. Yang seperti sudah disampaikan tadi, ketika pelanggan datang, dia ready, ya. Kemudian pelanggan puas, dia akan kembali reorder di situ, ya. Kemudian mempengaruhi pembelian. Nah, dan dapat memenuhi pesanan dengan lebih cepat. Kerugiannya apa? Ya, biaya penyimpanan, ada biaya pemindahan, pengembalian modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Jadi kalau modal sudah terlalu besar ditanamkan di persediaan, ini juga tidak efektif. Kenapa? Karena perputarannya harus sangat cepat untuk bisa mendapatkan kembali likuiditasnya, kan seperti itu. Fokus pengelolaan persediaan ini apa saja? Ya, yang pertama, berapa banyak yang harus dipesan pada waktu tertentu. Yang kedua, berapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan. Dan yang ketiga, kapan sebaiknya persediaan itu dipesan. Tujuan dari pengelolaan persediaan ini adalah menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk menyokong operasi dengan biaya yang minimum, karena usaha itu kan memang pengennya dengan biaya yang minimum tapi dengan hasil yang optimum dan bahkan maksimum, kan seperti itu. Biaya persediaan. Biaya persediaan adalah biaya yang berhubungan dengan persediaan tersebut. Ya, meliputi apa? Biaya penyimpanan persediaan, biaya pengadaan persediaan, dan biaya akibat kekurangan persediaan. Yang pertama, biaya penyimpanan persediaan atau carrying cost. Bersifat variabel terhadap jumlah inventory yang dibeli. Artinya apa? Biaya jika persediaan semakin tinggi, makin naik juga biaya penyimpanan ini. Total biaya penyimpanan dihitung dengan TCC. TCC itu merupakan total carrying cost, sama dengan C adalah biaya penyimpanan, dikalikan P adalah harga beli per unit, dikalikan A adalah persediaan rata-rata. Di mana persediaan rata-rata itu dihitung dengan A sama dengan Q per 2. Q adalah kuantitas pesanan dibagi 2. Q-nya dihitung lagi dengan S per N. S adalah penjualan tahunan, N adalah frekuensi pemesanan. Yang termasuk biaya penyimpanan atau carrying cost meliputi apa saja? Sewa gudang, biaya pemeliharaan barang di dalam gudang, biaya modal yang tertanam dalam inventory, pajak, dan asuransi. Besarnya carrying cost dapat diperhitungkan dengan dua cara, yaitu berdasarkan persentase tertentu dari inventory rata-rata. Jadi dihitung dari inventory rata-ratanya berapa. Nah, ini kebijakan perusahaan karena misalnya ini penyimpanannya ini rawan nih, besar resiko, jadi saya kasih sekian persen. Nah, boleh tinggi, boleh rendah. Berdasarkan biaya per unit dari barang yang disimpan atau dari jumlah rata-rata. Jadi bisa dikenakan biayanya per unitnya, bisa dari total semuanya. Ngitungnya diprosentasekan bisa. Yang berikutnya adalah biaya pemesanan atau ordering cost. Ini juga sifatnya variabel terhadap frekuensi pesanan. Semakin banyak yang dipesan, semakin banyak biaya yang dikeluarkan.
Total biaya pemesanan dihitung dengan TOC atau total ordering cost sama dengan F, yaitu biaya tetap fixed cost ya, dikalikan dengan S per key. S itu penjualan tahunan dibagi key kuantitas pesanan. Yang termasuk biaya pemesanan atau ordering cost yaitu biaya selama proses pesanan, biaya pengiriman permintaan, biaya penerimaan barang, biaya penempatan barang ke dalam gudang, biaya processing pembayaran kepada supplier. Ya, ini misalnya butuh biaya admin untuk transfer bank misalnya, ini juga masuk ke dalam biaya pesanan. Berikutnya total biaya persediaan atau total inventory cost TIC ya. Dihitung dengan TCC plus TOC, yaitu total carrying cost ditambah total ordering cost yang sudah diperhitungkan dengan rumus sebelumnya, atau total inventory cost sama dengan C kali P kali Q per 2 ditambah F dikalikan S per Q. Nah, ini kan tinggal menjabarkan rumus yang sebelumnya tadi. Kuantitas pemesanan yang optimal ya, dalam hal penentuan persediaan yang optimal dapat digunakan model kuantitas pemesanan yang ekonomis atau kita sebut dengan Economic Ordering Quantity Model atau EOQ model. EOQ adalah kuantitas persediaan yang optimal atau yang menyebabkan biaya persediaan mencapai titik terendah. Model EOQ adalah suatu rumusan untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan meminimumkan biaya persediaan. Jadi sebisa mungkin persediaan yang dipesan itu ya tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Kalau terlalu kecil kentekan ludes, nanti ada orang beli balik pulang. Kita tidak bisa produksi cepat kan gitu. Atau bisa jadi terlalu besar, tadi resikonya yang ditanggung juga tidak resiko yang ditanggung juga tidak kecil kan gitu ya. Dua dasar keputusan dalam model EOQ. Berapa jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada saat bahan tersebut perlu dibeli kembali atau replenishment cycle. Dan kapan perlu dilakukan pembelian kembali atau reorder point. Jadi dua hal itu yang menjadi dasar keputusan dalam model EOQ ini. Model EOQ dirumuskan dengan formula EOQ sama dengan akar kuadrat dari 2 kali Fs dibagi Cp. 2 kali F di sini biaya tetap dikalikan S adalah penjualan tahunan dibagi dengan C, C-nya itu biaya penyimpanan dan P harga beli per unit. Asumsi model EOQ. Jumlah kebutuhan bahan mentah sudah dapat ditentukan lebih dahulu secara pasti untuk penggunaan selama 1 tahun atau 1 periode. Penggunaan bahan selalu pada tingkat yang konstan secara kontinu. Pesanan persis diterima pada saat tingkat persediaan sama dengan 0 atau di atas safety stock. Harga konstan selama periode tersebut. Jadi asumsinya seperti itu. Sudah ada anggaran karena sudah ditentukan secara pasti sebelumnya. Nah, kemudian naik turunnya juga tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Artinya persediaan yang dibutuhkan itu ya naik turunnya tidak cukup banyak kan gitu ya. Kemudian berikutnya pemesanan ulang atau reorder point. Ya, ini titik di mana pemesanan harus dilakukan lagi untuk mengisi persediaan. Titik pemesanan ulang diperoleh dengan waktu tunggu dikalikan dengan tingkat penggunaan ditambah safety stock. Safety stock itu apa? Yaitu persediaan pengaman stok ya. Persediaan tambahan yang dimiliki untuk berjaga-jaga terhadap perubahan tingkat penjualan atau kelambatan produksi sampai pengiriman. Maka persediaan awal sama dengan EOQ plus safety stock. Ya, persediaan rata-rata sama dengan EOQ per 2 ditambah safety stock. Nah, cara menentukan besarnya safety stock. Yang pertama, faktor pengalaman. Jadi berdasarkan
histori sebelumnya bagaimana. Oh, kemarin itu pernah deh kehabisan sampai ludes, jadi dan ada pengiriman dari sana telat sampai berapa hari, misalnya seperti itu. Atau faktor dugaan, wah ini musim penghujan, pasti nanti bisa terjadi karena melewati daerah-daerah rawan banjir, jadi mungkin ada keterlambatan. Atau mungkin karena menjelang hari raya, jadi ada nanti ada keterlambatan pengiriman 1 minggu, misalnya seperti itu. Kemudian faktor biaya, ya. Oh, ini biaya persediaannya seperti ini. Nah, jadi kita hanya mampu membiayai sekian deh, sepertinya. Jadi kita amannya persediaan yang kita tetapkan sekian. Nah, jadi ini kaitannya dengan pendanaan atau pembiayaannya. Kemudian keterlambatannya, ya. Contoh, penggunaan per hari adalah 15 kilo. Keterlambatan pengiriman 10 hari. Maka safety stocknya ya tinggal mengalikan 15 kalikan dengan 10 hari atau 10 kalikan 15 kilo. Ketemunya 150 kilo. Contoh kasus, perusahaan A penjualannya 2,6 juta kilogram terigu. Biaya pemesanannya $5.000. Biaya penyimpanannya 2% dari harga beli dan harga belinya adalah $5 per kilo. Persediaan pengaman 50.000 kilo atau safety stocknya 50.000 kilo. Waktu pengiriman 2 minggu. Dan setiap pemesanan terigu harus dengan kelipatan 2.000 kilo. Besarnya EOQ dihitung dengan akar kuadrat 2 kali F kali S dibagi C kali P. Ya. Akar dari 2 kalikan F tadi biaya pemesanan, biaya tetapnya adalah 5.000 kalikan S penjualannya selama 1 tahun 2,6 juta dibagi dengan C, ya, biaya penyimpanannya 2% dikalikan dengan harga belinya 5 per unit, sehingga ketemunya adalah 509.902 atau kita mudahkan kita kita bulatkan ke dalam 510.000 kilo. Itu EOQ-nya 510.000 kilo. Reorder point-nya adalah safety stock-nya adalah 50.000. Lead time-nya yaitu 2 per 50 dikalikan 2.600.000. 2 per 50 ini diperoleh dari mana? 2 per 50 ini asumsinya dalam 1 minggu adalah hari efektifnya 50 minggu kerja. 50 per 50 minggu kerja ini 1 tahun. Kemudian 2 ini waktu keterlambatannya. Tadi waktu keterlambatannya adalah 2 minggu. Ya, 2 minggu dari 50 minggu dikalikan dengan 1 tahun. 2,6 juta. Ketemunya 104. Reorder point berarti 50.000 ditambah 104.000, ketemunya 154.000. Biaya penyimpanan TCC sama dengan C kali P kali A atau C kali P kali Q per 2. Kita hitung 0,02 kalikan 5 harga belinya tadi dikalikan dengan EOQ 510 ini tadi yang kita hitung di sini tadi 510. Kita masukkan ke dalam kuantitinya yang harus dipesan ini dibagi dengan 2. Ketemunya biaya penyimpanan adalah $25.500. Biaya pemesanan kita perhitungkan TOC sama dengan F dikalikan S per Q. Nah, kita hitung 5.000 kalikan 2.600.000 dibagi 510.000, ketemunya 25.490,20. Biaya safety stocknya adalah C kalikan P kalikan safety stock. C-nya tadi 0,02 atau 2% dikalikan P-nya
$5 dikalikan dengan safety stocknya 50.000, sehingga ketemu biaya safety stocknya adalah $5.000. Total biaya persediaan atau total inventory cost diperoleh dengan biaya penyimpanan ditambah biaya pemesanan ditambah biaya safety stock, yaitu 25.500 tambah 25.490,20 ditambah 5.000, ketemunya $55.990,20. Oke, ini grafik EOQ-nya, maksudnya seperti apa? Ya, jadi ini safety stocknya adalah 50.000, ya kan? Reorder point-nya tadi itu 154.000 reorder point-nya, ya kan? Mana tadi? Ya, reorder point-nya 154.000. Ya, jadi di sini kok 160.000. Yaitu di bawahnya dikit, ya, di bawah 160.000 dikit. Kira-kira kalau di grafik kanan seperti ini. Kemudian pemesanan EOQ-nya tadi berapa? EOQ-nya economic order quantity itu kan 510. Jadi dari safety stock ditambah 510 berapa? 560. Ya, jadi ini titik yang dalam frekuensi yang dibeli. Jumlahnya kuantitas yang harus dibeli di sini, ya. Jadi 560.000. Ini EOQ-nya tadi kan jarak antara 50.000 dengan ditambah 510.000-nya. Nah, ini kan yang diorder. Jadi total yang diorder kan ini. Yang bukan total yang diorder. Total yang ready di sini 560.000. Nah, dalam 1 tahun 5 kali. Kenapa? Karena 2.600.000 tadi dibagi dengan 560.000 atau 510.000, ya. Jadi ketemunya adalah 1 tahun itu 5 kali order. Nah, terus ini ada kelanjutannya. Jika perusahaan A ini membeli terigu sebanyak 650.000 kg, maka biaya pengiriman ditanggung oleh perusahaan. Ya, jadi tadi pembeliannya kan 510 kan, ya. Tapi kalau ini ditawari dari perusahaan supplier, nek belinya nambah piye? Ndak 510 tapi 650.000. Maka ada diskon biaya pengiriman, didiskon yang seharusnya tadi 5.000 menjadi didiskon 3.500. Nah, kan tinggal 1.500. Kira-kira penawaran ini menguntungkan atau tidak? Ya, kita bahas. Kita hitung dulu biaya persediaannya atau total inventory cost-nya, yaitu dihitung dulu dari mulai biaya pemesanan. Biaya pemesanan tadi harusnya kan 5.000. Maaf. Biaya pemesanan harusnya 5.000. Ya, ada diskon 3.500 sehingga tinggal 1.500. Dengan total carrying cost atau biaya penyimpanan 2% dikalikan dengan harga beli dikalikan dengan kuantitinya yang dibeli bukan 510 tapi 650 sesuai dengan keadaan berikutnya tadi. Sehingga ketemunya 32.500. Kemudian total ordering cost, biaya pemesanannya yang dipakai adalah 1.500, ya. 1.500 dikalikan dengan penjualan per tahunnya dibagi dengan angka ini 560 didapatkan dari mana? Didapatkan dari setelah kita hitung yang harus tersedia ini kan 50.000 plus ini ketemunya yang 560.000 setelah plus economic order quantity pembaginya, ya. Sehingga ketemunya $6.960. Sehingga total inventory cost diperoleh dari TCC, ya, ditambah dengan TOC. TCC ditambah dengan TOC yang diperoleh tadi ditambah dengan safety stock cost-nya tadi, ya. Jadi 44.460. Analisisnya, jika pesanan sejumlah 510 kg, biaya persediaannya 55.990,20. Tetapi dengan biaya pemesanan
650.000 kilogram, biaya persediaannya turun ya. Turun cukup banyak ini ya. $10.000 lebih ya. Turun menjadi 45.147. Sehingga penawaran dari perusahaan tersebut, dari supplier tersebut perlu dipertimbangkan ya. Monggo, ini terlihat biayanya lebih rendah kan, seperti itu. Sehingga pemesanan dalam 1 tahun yang tadinya 5 kali ya, karena hanya dinaikkan ini menjadi tinggal 4 kali atau 13 minggu, maka diperkirakan. Jadi dengan persediaan itu bisa enggak ketahanannya kan gitu ya. Oke, demikian ulasan dari Bu Alia, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.